Sejarah umat manusia dipenuhi dengan momen-momen kejayaan yang luar biasa. Pembangunan piramida, penemuan api, penaklukan luar angkasa. Tapi sejarah juga dipenuhi dengan momen-momen kegagalan yang fatal. Keputusan sekejap yang menghancurkan kekaisaran, mengirim jutaan orang ke medan perang, atau melenyapkan sebuah peradaban. Kita sering menyalahkan takdir, strategi yang buruk, atau pengkhianatan. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa di balik keputusan paling bodoh dan destruktif dalam sejarah, ada pola psikologis yang sama, sebuah cacat dalam pikiran manusia yang bahkan kita ulangi hari ini. Hari ini kita akan bedah bukan apa yang terjadi, tapi mengapa para pemimpin yang cerdas dan berkuasa bisa membuat kesalahan yang mengubah dunia. Kita akan melihat bagaimana bias kognitif yang sederhana bisa mengakhiri sebuah kekaisaran. Mari kita lihat contoh klasik kegagalan yang lahir dari keangkuhan. Keputusan Adolf Hitler untuk meluncurkan operasi Barbarossa, yaitu invasi besar-besaran terhadap Uni Soviet pada tahun 1941. Dari sudut pandang militer murni, ini adalah keputusan yang ceroboh, terutama saat mendekati musim dingin di front timur. Kesalahan ini dipicu oleh satu hal, overconfidence bias, atau kepercayaan diri berlebihan. Ini adalah kecenderungan psikologi seseorang untuk melebih-lebihkan kemampuan dan prediksinya sendiri, sambil secara simultan meremehkan risiko yang ada. Hitler baru saja menaklukkan sebagian besar Eropa. Ia merasa pasukannya tak terkalahkan. Kepercayaan diri yang membabi buta ini membuatnya yakin akan mendudukan Rusia sebelum salju turun. Ia mengabaikan nasihat ahli logistik yang mengatakan jalur suplai tidak akan mampu menahan jarak sejauh itu. Ia mengabaikan pelajaran yang sudah dipelajari oleh Napoleon Bonaparte ratusan tahun sebelumnya. Ia yakin ia lebih hebat dari sejarah. Keputusan yang dilahirkan dari rasa superioritas, alih-alih dari analisis data yang objektif, akhirnya menjebak jutaan prajurit Jerman dalam perang gesekan yang dingin dan tak berujung. Sebuah bencana yang mengubah jalannya Perang Dunia II. Beralih ke dalam negeri, bagaimana sebuah peradaban sebesar Majapahit atau Kekaisaran Romawi yang begitu terorganisir bisa runtuh. Seringkali itu bukan karena serangan tunggal dari luar, melainkan karena racun dari dalam. Racun itu bernama Groupthink, atau pemikiran kelompok. Groupthink adalah kondisi ketika sekelompok orang dewan penasihat, elit politik, berusaha meminimalkan konflik dan mencapai konsensus tanpa melalui evaluasi kritis terhadap ide-ide yang ada. Mereka mengorbankan kebenaran demi keharmonisan kelompok. Bayangkan masa-masa akhir kekaisaran, raja dan ratu dikelilingi oleh menteri dan penasihat yang takut menentang. Jika ada masalah serius, korupsi yang merajalela, pemberontakan di wilayah jauh, ekonomi yang stagnan, tidak ada yang berani menyampaikan kabar buruk atau menawarkan solusi radikal. Mereka hanya mengatakan apa yang ingin didengar pemimpin. Lingkungan ini menciptakan gelembung realitas di mana semua orang di lingkaran kekuasaan yakin mereka benar, dan semua keputusan yang diambil diyakini sudah sempurna. Evaluasi kritis mati. Masalah nyata terabaikan. Konsensus tanpa kritik adalah jalan tercepat menuju keruntuhan. Dan ketika gelembung realitas itu pecah, kekaisaran pun ikut pecah bersamanya. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan kita? Kita bukan kaisar atau panglima perang, tapi kita adalah pemimpin dari hidup kita sendiri. Bias kognitif yang sama ini bekerja dalam skala kecil setiap hari.
Ketika Anda terlalu yakin dengan ide bisnis Anda dan mengabaikan sinyal pasar yang jelas, atau menolak feedback dari teman dekat karena Anda merasa sudah benar, itu adalah operasi Barbosa pribadi Anda. Anda membiarkan overconfidence menuntun Anda menuju kegagalan. Ketika Anda berada dalam rapat kantor dan tidak berani menyuarakan keraguan terhadap rencana yang jelas-jelas cacat karena semua orang lain setuju, Anda sedang menciptakan grup think versi kantor. Pelajaran terbesar yang ditawarkan sejarah adalah selalu cari devil's advocate. Secara aktif cari orang yang akan menentang dan mengkritik ide Anda. Pertanyakan asumsi, tuliskan asumsi Anda yang paling dasar, dan coba buktikan bahwa asumsi itu salah. Jangan jatuh cinta pada ide Anda sendiri. Bersiaplah untuk membawa rencana terbaik Anda jika data atau kenyataan menunjukkan sebaliknya. Keputusan fatal di masa lalu bukanlah kebetulan, bukan takdir, dan bukan sihir. Itu adalah produk dari pikiran manusia yang cacat. Dengan menyadari pola-pola psikologis ini, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, dan mungkin kita bisa belajar dari sejarah agar tidak mengulanginya. Menurut Anda, keputusan fatal apa dalam sejarah yang paling dipengaruhi oleh bias kognitif? Tuliskan teori Anda di kolom komentar di bawah.